Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan berita horor. Kali ini akan menceritakan kisah para pendaki gunung karya Alisba. Yang mau berkunjung saya sertakan linknya di deskripsi di bawah ini. Ini adalah kelanjutan dari bagian satu sebelumnya. Buat yang baru bergabung bisa baca dulu bagian satu lewat link di deskripsi ini. 7 hari tersesat di Gunung Merapi, Sumatera Barat bagian 2. Nopeng di tengah kepanikannya. Dre, kita ke bawah yuk. Siapa tahu itu mayat yang dibuang oleh orang, Dre. Kita selamatkan jasadnya. Langsung jawab. Peng, tunggu dulu. Tadi dia kau bilang pakai rok kan? Mana mungkin ada pendaki gunung pakai rok, Peng. Mana tahu itu jebakan makhluk halus di sini. Kita berdoa saja, Peng. Mudah-mudahan Tuhan memberi jalan keluar pada kita. Lalu aku sambil terus memohon agar tidak dihantui makhluk gunung. Openg yang tetap mengambil posisi mencari jalan keluar dari gunung yang mulai menakutkan ini. Kami tak melewati jurang itu, tapi mengambil sisi kiri di bibir jurang, melewati rimba belantara tak bertuan. Berjalan semakin cepat, berkali-kali aku tertinggal di belakangnya, dan terus menyorakinya agar berjalan pelan-pelan. Di tengah perjalanan aku mulai pasrah. Aku tanya pada Nopeng. Masih jauh, Peng? Nopeng menjawab, enggak, Dre, sebentar lagi kita temui. Di bawah ini ada jalan raya, kita sampai nanti, bertahanlah. Kalau sudah sampai di bawah ada nasi goreng, teh manis. Kita nanti pulang numpang truk saja. Aku pernah lewat sini, Dre, percayalah. Katanya meyakinkanku yang sudah putus asa. Awalnya aku percaya saja, tapi akhirnya aku tahu bahwa kawanku ini berbohong. Dia hanya ingin Dia hanya tidak ingin melihat aku putus asa dan menyerah. Lalu dengan seketika langsung kulepaskan sandalku, kedua-duanya, kemudian kubuang. Ini kulakukan karena kulihat si Nopeng sudah tidak pakai sandal lagi, dan dia hanya pakai baju tanpa lengan dan celana lapangan yang pendek. Melihat tingkahku ini, Nopeng bertanya, kenapa kau buang sandal kau, Dre? Kan kita sudah dekat, lanjut aja nggak apa-apa, lagi pula juga sudah gak pakai sandal biar sama kita, jawabku. Sandalnya putus waktu dia jalan di depan untuk membuka jalan. Tak lama kemudian aku yang masih di belakang mendengar suara. Buk! Ternyata Nopeng terjatuh ke jurang. Kami berjalan di punggungan bukit-bukit sehingga tak nampak kalau ada jurang yang demikian dalam. Dan Nopeng terjatuh ke bawah. Peng! Teriakku. Dan kudengar jawaban dari bawah sana yang lumayan jauh. Suara tersebut kedengar jauh. Jauh, Peng? Tanyaku. Lumayan, Dre. Turunlah pelan-pelan. Jawab Nopeng. Akhirnya aku turun dengan bertahan pada salah satu batang kayu kecil yang menempel di tanah. Dan kemudian beberapa detik kemudian aku terjatuh. Masih sempat kurasakan ada benda yang menghantamku dari belakang. Lalu kemudian semua putih. Ini masih jelas kuingat. Aku sepertinya bermimpi ada di rumah tanteku. Berbicara dengan salah satu penyanyi organ tunggal. Aku memanggilnya unik. Dia seperti sosok kakak bagiku. Kemudian aku merasa seperti terguncang-guncang. Kurasakan mataku agak terbuka. Kulihat ada seseorang di atas tubuhku yang mencoba membangunkanku dan memanggilku. Dre, Dre, bangun, jangan mati. Aku menjawab. Oh, Kak, ada apa? Bukan, Dre, kau lupa sama aku, kata suara tersebut. Oh iya, ada apa ngah? Jawabku lagi. Ya ampun, Dre, sadar Dre, aku Nopeng, kawan kau Nopeng, Dre, kata Nopeng sambil mengguncang-guncang kepalaku. Oh iya, Peng, ada apa? Kenapa? Syukurlah kau gak mati, coba kau tengok sekeliling. Aku pun melihat sekeliling. Kulihat semua hijau dan kudapati aku sedang berada di pinggir sungai di dekat bebatuan yang airnya mengalir deras. Kita tersesat di gunung, Dre. Ayo ingat semuanya. Cepatlah, hari mau gelap. Kita cari tempat untuk istirahat. Kata si Nopeng yang keningnya berdarah. Aku terjatuh ke jurang tadi dan karena kebesaran Tuhan dia tidak pingsan sepertiku.
Namun ketika aku hendak berdiri, tangan sebelah kiriku tak bisa digerakkan. "Peng, tanganku tidak bisa bergerak, tolong Peng," kataku. Peng langsung berbalik arah dan memegang tanganku, serta menyentakkannya. Terak. "Udah tuh, coba berdiri dan jalan. Cepat jalan, hari udah mulai gelap," kata Nopeng. Dan ajaibnya tanganku langsung kembali normal. Aku menyusul Nopeng dari belakang dan kami naik ke arah atas dan tidur di batang kayu yang sudah tumbang. Di tengah istirahatku, aku kembali mengajak Nopeng berbicara. "Peng, aku haus gimana nih?" Sangat wajar, selama kami tersesat, kami tidak membawa golok, senter, baju ganti, sepatu, semuanya kami tinggalkan bersama ketiga rekan kami yang di bawah. Di dalam tas hanya ada tustel, garam, 3 siung, bawang merah yang tidak sengaja terbawa, 2 batang rokok kretek, 2 saset extra jos yang sudah habis kami makan tanpa air. Di tengah gelapnya rimba, aku merasa haus sekali. "Udahlah Dre, istirahat saja dulu, besok aja minum. Atau kalau kau berani turunlah ke bawah. Di bawah ada sungai, minumlah. Kalau aku tak berani Dre." Aku pun terdiam mendengar jawaban kawanku ini. Tiba-tiba aku langsung kebelet pipis dan seketika muncul ide untuk meminum urinku sendiri. Tanpa menunggu lama-lama, tanganku sudah penuh air urinku dan langsung kuminum semuanya. Ini nyata dan juga kuceritakan pada salah satu wartawan yang meliput ketika aku berhasil keluar dari cengkraman rimba Merapi. "Apa?" jawab Nopeng pelan. "Oh, kupikir kau mati, Peng. Itu di keningmu ada lalat besar-besar hinggap," kataku. "Biar aja lah Dre, aku capek." Dan kami pun akhirnya terlelap, hujan pun terus-menerus turun. Paginya ketika terbangun, yang tampak di sekeliling mata memandang hanya hijau air sungai yang mengalir. Di sini aku masih melewati jalan-jalan yang semakin terjal. Fisik sudah sangat melemah, tangan membengkak, entah beberapa puluh duri yang masuk ke tangan kami. Kaki pun juga bengkak karena menempuh medan berat tanpa alas kaki, terutama kawanku Nopeng. Celana yang dia kenakan pertama kali mulai mendaki gunung ini terlihat pas di pinggang. Namun saat itu sudah hampir mulai turun setengah. Teriakan-teriakan minta tolong sudah jarang kami keluarkan. Berjalan terus menatap dan berharap ada titik asa di hari keempat ini. Kami melewati jalan-jalan rimba, Nopeng paling depan, dan selalu cepat jalannya. Aku terus tertinggal di belakang. Barangkali ini yang membuat kami rajin perang mulut. Hingga kami bertemu lagi dengan jurang yang tidak begitu tinggi. Air mengalir deras di bawah sana. Disinilah aku dan Nopeng terpisah hampir 2 jam lamanya. Nopeng yang jalan pertama mencoba mendaki sisi jurang sebelah kiri. Karena kemampuan climbingnya yang baik, dia pun lolos ke atas sisi jurang tersebut. Dengan berpegangan pada rumput yang tumbuh di sisi jurang tersebut. Namun aku masih tetap di bawah. Dia sudah tak nampak dari pandanganku. "Peng, gimana? Aku mau lewat. Jalan ke atas rumputnya sudah tak kuat lagi," teriak. "Lewat aja dari sungai itu Dre, lompat saja," jawab Nopeng dengan suara yang menggigil. "Gak mungkin Peng, aku takut air sungai ini dalam, harusnya cukup besar," jawabku. Kami terdiam beberapa saat. "Dre, lewat aja lah, nanti gak bisa kita mencari tempat istirahat, lompat saja lah. Kalau kau mati, aku juga mati." Aku tak punya pilihan. Kukumpulkan semua nyaliku. Ku tutup hidungku. Bismillah, aku pun melompat. Sepersekian menit aku dibawa arus. Kupaksakan untuk berdiri. Ternyata air sungai itu dangkal. Mataku langsung menjelajah ke segala penjuru mencari Nopeng. Ternyata dia duduk di atas sisi jurang yang agak datar sambil menggigil dan tersenyum melihatku basah-basah. "Peng, aku selamat," kataku penuh semangat. "Alhamdulillah, tapi bajuku basah semua, Peng." Kemudian kami mulai mencari jalan untuk mencari tempat istirahat. Kami menemukan batang pohon yang sangat besar berdiri kokoh. Dan di bawah batang itu ada sebuah lubang.
Langsung saja kami memutuskan tempat ini akan beristirahat. Dengan kondisi yang semakin melemah, namun anehnya kalau dipaksakan tubuh ini terasa kuat saja. Openg langsung tertidur, maklum dia yang selalu pimpin jalan sambil sesekali mengigau. Bu, 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 dia memanggilku ibunya. Aku masih belum tidur saat itu. Aku duduk dan menangis sejadi-jadinya. Kukeluarkan skrap si kepalaku, kusapu semua air mataku hingga seluruh bagian skrap itu basah. Aku ikat ke salah satu batang pohon yang ada di tempat kami. Kami akan tidur pada malam itu. Dalam hati, jika nanti aku harus mati di perjalanan ini, maka skrap inilah adalah bukti bahwa aku pernah tersesat di gunung ini. Lalu aku tertidur, dan malam itu tidur kami lumayan tenang. Hingga hari kelima, aku lagi-lagi patah semangat, pasrah dan merasa tak mampu lagi untuk melanjutkan perjalanan. Tapi argumen Openg hari itu sangat membangkitkan semangatku. Kita sama-sama tidak tahu apa ujung perjalanan kita. Kita hanya berusaha dan nanti juga kita harus mati. Izinkan kita mati di tepi jurang agar Tin Sam bekerja keras untuk mengangkat jasad kita. Kalau kita cuma ditemukan di sini, terlihat sekali kita tak berusaha. Ayolah kawan, perasaanku sudah agak dekat ini. Aku pun langsung bersemangat lagi. Dengan susah payah kupaksakan berdiri. Di ujung mataku, kotoran mata sudah bercampur dengan tanah, benar-benar kumal. Aku ikuti langkah sobatku, sambil terus mencoba berusaha memakan yang aku rasa bisa dimakan. Ternyata jalan belum juga kami temukan. Aku dan Nopeng mulai menikmati perjalanan ini walau dengan terpaksa. Sepanjang perjalanan, aku bernyanyi sekuat-kuatnya, mulai dari satu album lagu band Padi hingga lagu Rosa. Gapai semua jemariku. Melankolis memang. Tapi lagu itu merupakan lagu yang paling sering kunyanyikan karena betapa rindunya aku bertemu orang-orang. Minum teh dan berharap ada tangan atau jemari yang membantu kami berdua keluar dari limbah berantara Merapi yang mulai tak lagi nampak indah. Malam kelima kami kembali tidur di tepi sungai. Untungnya tidak hujan malam itu. Dengan beralaskan daun-daunan dan beratapkan langit, kami melepas penat setelah berjalan seharian. Malam itu aku tidur terakhir. Nopeng sudah terlelap lebih dulu. Aku mencoba rebahan untuk tidur. Namun tiba-tiba entah halusinasi atau tidak, dari atas langit aku melihat ada 4 buah cahaya dengan bentuk yang berbeda-beda turun ke bawah. Cahaya ini tak menakutkanku, malah begitu dia hilang dari pandangan, aku langsung tertidur dan bermimpi. Malam itu papaku datang menyusulku, mengajakku pergi. Tapi dia tidak bicara, hanya diam saja. Aku kejar papaku kala itu, namun dari sebelah kiri dan kanan banyak yang menawarki untuk singgah dan minum kopi bersama mereka. Ajakan itu kutolak dan aku terus mengejar papaku hingga aku tersandung dan terbangun. Hari sudah mulai agak terang, walaupun belum begitu terang karena sinar matahari tertutup tingginya hutan belantara. Hari ke-6, kondisi benar-benar lemah, namun Nopeng seperti tiada lelahnya, dia tetap semangat memotivasiku untuk terus bertahan hidup. Tiada pilihan, perjalanan pun dilanjutkan. Kami tetap mengikuti arah sungai. Namun hari ke-6 itu sekitar 3 jam perjalanan, aku dan Nopeng dapat merasakan hangatnya sinar mentari penuh. Aku makin kuat bernyanyi, seolah-olah yakin akan adanya kehidupan dan aku masih diberi kesempatan untuk hidup. Begitu juga Nopeng, banyolan-banyolannya membuat perjalanan yang sedih dan mengharukan jadi lebih indah. Namun karena banyak istirahat, malam itu pun kami belum menemui ujung aliran sungai tersebut. Kami justru menemukan banyak batang pisang di hari ke-6. Aku yang begitu bersemangat mengambil pisang tersebut, namun di dalamnya banyak sekali benda-benda keras seperti batu kecil dan tidak bisa dimakan. Kami beristirahat beralaskan pelepah daun pisang. Paginya ketika kami terjaga di hari ke-7, di atas pohon sepertinya kami ditonton oleh beberapa binatang seperti monyet. Namun bulunya berwarna kuning. Dia meloncat ke sana kemari. Aku langsung membangunkan Nopeng.
"Peng, banyak monyet di atas sana, warnanya kuning." Aku coba menjelaskan pada Nopeng. Nopeng melihat ke atas dan melihat monyet-monyet itu begitu bising. Dia melanjutkan tidurnya. "Telungkup aja Kopeng, supaya kalau monyet itu jatuh dia tak menerpa muka kita." Nopeng cuek aja. Aku langsung telungkup dan melanjutkan tidurku. Kemudian aku tersentak dan kulihat Topeng menumbangkan sebatang pohon pisang yang aneh itu. Dia mencoba memakannya, namun tak jadi karena banyak batu-batu di dalamnya. "Pisang apa ini?" Kemudian kami melanjutkan perjalanan. "Sudah dekat, Dre," Topeng berkata penuh semangat. Aku tidak membantah, memaksa bangun dan melanjutkan perjalanan kami. Baru sekitar 5 jam kami berjalan, Nopeng yang paling depan teriak di atas jurang. "Dre, ada perumahan penduduk. Di sini akhirin jalan kita, Dre. Tapi jalan turun sudah tidak ada lagi. Sepertinya kita mati, Dre," teriak Nopeng. Kami mendapati jurang air terjun yang sangat tinggi. Tak hanya mungkin untuk dituruni. Aku semakin melemah. Nopeng tetap berusaha mencari jalan keluar dan di sebelah kiri jurang tersebut ada pohon-pohon bulu atau pohon bambu. Nah, Nopeng naik ke atas hutan bulu itu. Namun memang jalan turun tidak nampak lagi. Akhirnya kami pasrah. "Kita mati juga akhirnya," kataku. Tak lama berselang kami mendengar dari arah bawah seperti ada suara orang lagi memotong bambu bulu. "Lutak, lutak." Nopeng menginstruksikan aku supaya berteriak karena dia sudah tidak sanggup lagi untuk bersuara, dadanya sakit. "Tolong! Tolong!" teriakku. Aku terdiam sambil menunggu jawaban. Terdengar suara sahutan dari bawah. "Pak, tolong kami, Pak. Kami yang hilang di Gunung Merapi, Pak." Nopeng berteriak sambil memegang dadanya. "Tolong, Pak," sambungku lagi lebih keras. "Siapa tuh?" Suara dari bawah itu menyahut lagi. Kami, Pak, yang hilang di Gunung Merapi, Pak. Tolonglah, Pak," teriakku lagi. "Iya, bakar celana biar disusul ke sana," jawab suara itu. "Tak ada, Pak. Korek pun, api pun tak ada." "Ya udah, goyang-goyangkan tempat kalian sekarang." Nopeng langsung menggoyang-goyangkan batang bambu yang ada di dekatnya itu. "Sudah kelihatan, Pak. Oi, naik kalian sedikit lagi ke atas. Di bawah itu jurang," jawab suara itu lagi. Kami saling pandang, lalu naik pelan-pelan ke atas. Kami berdoa dalam hati sambil terus berkomunikasi dengan si suara dari bawah. Sekitar 2 jam kami menunggu. Dari sebelah kiri kami, akhirnya kami melihat seorang bapak dengan anak-anaknya yang berjumlah 4 orang. Mereka memiliki badan tinggi dan tegap. Sungguh, mereka terkejut melihat kami. "Pak, kami manusia, Pak. Kami yang hilang di gunung beberapa hari ini, Pak." "Iya, kami tahu. Syukurlah kalian masih hidup." Dia mendekati kami lalu mengeluarkan bungkusan nasi. Saya memakannya dan kemudian dadanya yang sakit. Ketika aku mencoba makan, ternyata aku tidak apa-apa, namun air minum tidak ada. "Sekarang kita turun ke bawah. Bagaimana? Kalian masih kuat jalan?" tanya si bapak. Kami coba berdiri dan ternyata tak mampu. Akhirnya kami digendong di punggung oleh si bapak dan keempat anaknya secara bergantian. Kami pasar dan senyum-senyum sendiri. Sambil berjalan antara dan sadar dan tidak, akhirnya kami dibawa ke posko, di mana terdapat banyak tim SAR dan relawan yang masih setia dan yakin bahwa kami masih hidup. Sungguh perjalanan ini sangat melelahkan. Mereka menyambut kami dengan penuh antusias dan ucapan selamat atas keberhasilan kami dalam menaklukkan kekejaman Gunung Merapi. Sebenarnya kepercayaan akan hal bahwasanya kami masih hidup adalah dari sebuah mitos, bahwa ada terdapat 2 jenis gunung yang lumayan terkenal di Sumatera Barat, Gunung Merapi dan Singgalang. Perbedaannya terletak pada kondisi orang yang jika tersesat. Jika tersesat di Gunung Merapi, jasad mayat pasti ditemukan. Namun jika tersesat di Gunung Singgalang, jasad tidak ada satupun yang ditemukan.
Itu sebabnya mereka, Uncu, Firman, dan Iwan, 3 orang teman-teman kami dan tim SAR yang lain masih penasaran akan keberadaan kami. Kami pun dibawa oleh ambulan rumah sakit sambil didampingi beberapa wartawan dan jurnalis yang setia menunggu ending dari cerita kami dan kisah-kisah yang ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, kau beri sekali lagi untuk hidup. Selesai. Bersambung ke bagian 3.